Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar Kurniawan, NIM 1142363 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2023 dari Pro 13 Praktikum Desain Informasi Lingkungan. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat desain drainase menggunakan aplikasi AutoCAD. Setelah kita membuka aplikasi AutoCAD, maksudnya kita klik New di sini. Oke, sebelum kita mulai menggambar desainnya, kita harus mengatur untuk unitnya terlebih dahulu. Di sini kita ketik saja unit, kemudian kita pilih desimal dengan presisinya 0,00, kemudian insertion scale-nya kita pilih cm, unitnya internasional, terus kita oke. Kemudian kita juga mengaktifkan endpoint, midpoint, dan centernya. Selanjutnya kita juga akan mengaktifkan SEO agar garis yang kita buat itu lurus. Pertama kita akan menggambar dari panjang atasnya terlebih dahulu. Panjang atasnya kita menggambar menggunakan tools lain di situ sepanjang 11 cm. Kemudian kita escape. Setelah itu kita mencari midpoint di sini. Kemudian kita gambarkan tingginya setinggi 3,6 cm. Selanjutnya kita membuat panjang bawahnya sepanjang 2,1 cm. Juga dengan yang bagian kiri. Selanjutnya kita menonaktifkan SEO-nya. Lalu kita aktifkan Restrict Cursor to Specific Angles. Kemudian kita buat lain lagi, kita akan menyambungkan endpoint yang ada di panjang bawah dengan endpoint yang ada di panjang atas. Setelah jadi seperti ini, kita akan mengaktifkan lagi SEO-nya. Kemudian kita akan membuat garis batu dari atas ini sepanjang 1 cm. Kemudian kita akan membuat garis ke kanan dan ke kiri. Kemudian dengan yang garis kepanjangan ini atau keluar dari desain kita bisa kita hapus menggunakan trim di sini. Selanjutnya kita akan membuat garis bantu yang selanjutnya di sini ke bawah sepanjang 0,5 cm. Dan kita buat lainnya juga. Agar lebih memudahkan atau dengan shortcut, kita bisa menggunakan mirror di sini. Kita klik dulu, kemudian kita pencet mirror di sini. Kita tarik. Nah, seperti itu untuk memudahkan. Kemudian kita bisa menghapus garis-garis yang melebihi desain kita dengan menggunakan trim di sini. Dan setelah ini kita akan membuat gelombang dari air. Kita menggunakan ini menggunakan fitur Spline CV. Kita langsung saja dari sini. Jangan lupa untuk mengaktifkan SEO-nya. Kita buat Spline CV-nya. Kita enter aja. Setelah jadi seperti ini, kita hapus garis-garis bantu yang tadi. Kemudian kita akan membuat ketebalan drainasenya dengan menggunakan polyline. Selanjutnya jangan
apa, kita akan menggunakan fitur offset di sini. Kita cari midpointnya, terus kita tarik ke bawah, panjang 0,2. Setelah itu kita akan menyambungkan garis-garis yang sini dari ujung kiri ke ujung kanan. Jadinya kita menghapus garis bantu tadi. Kita akan trim. Setelah jadi seperti ini, kita akan mengisi air ini agar lebih detail menggunakan di sini ada fitur gradient. Itu dengan kita menggunakan yang curve. Ya, karena di sini masih kuning, kita mengganti warnanya menjadi biru. Selanjutnya pada bagian bahan material drainasenya bisa kita tambahkan juga di sini menggunakan tools hatch. Menggunakan yang pilihan AN132 klik. Terus angle-nya kita ganti menjadi 45. Kita jadi seperti ini. Kemudian agar menambah detail dan pengukurannya, kita memberikan dimension dari panjang atas, kemudian ketinggian air dan panjang bawahnya. Tarik ke atas. Ini kita klik, kemudian kita properties. Kita ganti warnanya dulu jadi warna merah, kemudian di sini ada arrow-nya kita ganti jadi architectural stick, kemudian yang satunya juga arrow size-nya kita ganti jadi 0,1, terus x-line kita ganti 0,1, x-line offset-nya kita biarin saja. Sudah, kemudian kita enter. Kemudian kita akan membuat dimension dari panjang bawahnya ini. Sama kita akan properties juga kita ganti warna merah, kita ganti architectural tick, row 2 nya kita ganti architectural tick, row size nya dari 0,1, x-line x nya 0,1. Kemudian kita berikan tulisan yang lebih jelas. Di sini 11 cm. Begitu pula yang bawahnya 4,2 cm. Kemudian kita buat ketinggian dari panjang airnya ini. Sama kita properties juga ganti warna merah, arrow-nya sama seperti yang tadi, row size nya 0,1, x-line x nya 0,1. Dan kita ganti angka dari ini, misalkan di sini 3,5 ketinggian airnya. Setelah seperti ini, kita akan membuat keterangannya, yaitu dengan menggunakan circle yang ada di sini. Tunggu dulu, kita buat teksnya dulu aja. Tarik saja ke samping. Dan tambah di bawahnya itu skala 1/1.
Kemudian kita buat garis, kita buat circle dulu sini. Kemudian kita buat pie-nya sini. Kemudian kita setelah seperti ini kita ke layout, kita pasin. Setelah itu kita ke print, yang gambar print ini. Kemudian kita ada di sini ada layout, ada display, kita pilih yang window. Terus kita plot semuanya ini. Kita checklist yang center the plot. Kita pilih dan jadi kita pilih DWG to PDF. Kemudian center the plotnya kita checklist, kemudian kita oke. Dan ini kita simpan di file yang kita inginkan. Save saja. Kita save, kita tunggu. Nah, kemudian akan jadi seperti ini. Pekerjaan kita bisa kita save dengan save as. Kemudian kita pilih mana kita mau save. Kemudian kita save. Sudah, sampai sini saja tutorial yang dapat saya berikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fatir Rafi Kurniawan, NIM 114230123 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2023 dari Plug 13. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat drainase atau saluran terbuka dengan menggunakan aplikasi SketchUp. Pertama, setelah terbuka aplikasi SketchUp-nya, kita langsung ke uh, pilihan yang meters. Oke, kita tunggu dulu. Setelah muncul seperti ini, ada beberapa tools di bagian kiri. Kita bisa menggunakan orbit di sini untuk memutar angle. Nah, kemudian ada tools pen untuk menggeser. Kita membuat di mana? Untuk langkah pertama, kita bisa membuat garis di sini menggunakan tools line di sini. Sampai garisnya merah berarti tandanya itu lurus. Kita buat 11 meter. Sudah di S. Terus kita pasin dulu ke drainasenya. Oke, setelah begini kita bisa membuat tingginya dengan menggunakan line lagi. Kita mencari midpointnya, tarik ke bawah sepanjang 3,6 meter. Nah, terus untuk panjang bawahnya itu 4,2. Namun karena dibagi dua, di kanan berarti 2,1. Maaf, kanan 2,1 dan di kiri juga 2,1. Setelah itu kita sambungkan titik luar ini dengan titik luar yang ada di atas. Setelah jadi bangun ruang seperti ini, kita bisa menghapus garis bantunya.
Kemudian kita akan menggunakan fitur offset untuk membuat ketebalan drainasenya. Kita menekan kursor yang kiri atau klik kiri, kita tarik keluar, tahan dengan ketebalan 0,2 meter, enter. Nah, sudah jadi seperti ini. Kemudian karena kita akan membuat saluran terbuka, kita akan menghapus bagian atasnya. Namun kita sambungkan dulu di sini. Oke, kalau sudah, jangan lupa untuk ketinggian airnya. Ketinggian airnya itu 1,2 meter. Oke, terus kita sambungkan ke kanan dan kiri. Oke, kalau sudah, kita bisa menghapus bagian atasnya ini dengan menggunakan eraser atau dengan jilat di keyboard juga bisa. Nah, jadi seperti ini, kita juga hapus garis bantu ini. Selanjutnya kita akan menggunakan fitur push or pull untuk membangun sebuah ruang. Kita tarik saja dulu ini sepanjang 10 meter. Enter. Nah, kalau terjadi kosong seperti ini, kita tinggal membuat line saja lagi di tengah sini, sini. Nah, selanjutnya kalau sudah terbuat, kita hapus. Begitu pula dengan yang bagian airnya. Agar presisi kita samain aja 10 meter. Terus, nah kalau bolong seperti ini lagi, kita tinggal line lagi. Terus kita hapus garis bantunya. Nah, ini sudah jadi. Namun untuk memberikan detail yang lebih jelas lagi, kita bisa menggunakan di sini ada window, kemudian ada tray di sini. Kemudian bisa muncul material-material di sini. Untuk air kita ke fitur air, pilihan air. Bisa memilih yang mana. Misal di sini menggunakan water light blue. Tinggal memberikan warna ke airnya. Kemudian untuk bagian drainasenya bisa asphalt and concrete, sorry. Kita pilih concrete form 4x8. Tinggal kita beri klik kiri aja. Nah, setelah sudah diberikan material seperti ini, kita hmm, kita berikan keterangan ukurannya, yaitu dengan cara kita menggunakan dimension di sini. Itu kita mulai dari panjang atasnya, kita gini, terus kita tarik ke atas untuk memberikan ukurannya. Sepanjang yang bawah dari titik sini ke titik yang kanan. Kemudian bisa juga untuk ketebalannya. Nah, ini sudah jadi ukuran-ukurannya. Kemudian untuk memberikan label, kita bisa di sini. Misal kita selalu terbuka. Kalau misal tulisannya ini kurang jelas, bisa kita ubah dengan menggunakan fitur move. Misalnya di sini. Oke. Selanjutnya kita bisa melihat dengan berbagai sudut pandang. Misalnya di sini ada ISO, kemudian ada front depan, samping kanan, tampak samping kiri, dan tampak samping atas. Itu bisa di screenshot saja. Kemudian kita setelah jadi kita bisa save di save as. Kemudian kita bisa pilih di mana kita mau nge-save-nya. Beri nama desain saluran terbuka. Udah, mungkin cukup tutorial yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.